keistimewaan 10 pertama bulan Zulhijjah dan ibadah kurban. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad. Peringatan apalagi yang paling keras dari ini? Ketika kita mampu, ketika kita memiliki kelapangan rezeki, lalu tak tergerak hati kita sedikit pun untuk berkurban, tak ada keinginan untuk berkurban, ancaman keras telah ditujukan kepada kita. Ya qrabanna musalla, jangan dekati tempat salat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'al imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhakkiru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Thumma qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-28, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Kemudian pada ayat lain Allah berfirman, surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah izinkan kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Allah izinkan kita rukuk dan sujud kepadanya yang tidak diberikan kepada semua makhluknya. Maka ketika kening ini masih bisa sujud kepadanya, ketika lisan ini masih bisa menyebut namanya, ketika hati ini masih bisa mengingatnya, maka sungguh itulah nikmat besar yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Siapalah kita yang bisa diberikan kesempatan untuk rukuk dan sujud kepada yang zat yang maha mulia? Siapalah kita yang penuh dosa, yang penuh dengan kemaksiatan, tapi masih Allah izinkan untuk mendekat kepadanya? Maka jangan pernah sia-siakan nikmat indah ini dalam hidup kita, sampai akhirnya kita dipanggil pulang dan kita berdoa kepadanya. Ketika panggilan itu datang, mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan terbaik diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, jaminan surga untuknya, namun masih mempersembahkan ibadah terbaiknya kepada Allah tanpa rasa lelah, mempersembahkan pengorbanan terbaiknya kepada Allah tanpa rasa jenuh, karena dia yakin di balik kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah,
Tuhan semesta alam. Ada makna dalam di balik kalimat itu yang kita ulang-ulang dalam setiap solat kita, yang kita baca dalam iftitah kita. Itu bentuk janji hebat kita kepada Allah untuk menjadikan setiap perjalanan kehidupan ini adalah untuk mengabdi kepadanya. Maka dengan pemahaman itulah Nabi Muhammad telah mencontohkan kepada kita bagaimana idealnya seorang hamba itu benar-benar menjadi hamba bagi Tuhannya, bukan budak daripada pekerjaannya, bukan budak daripada jabatannya, bukan budak dari yang lain, tapi menjadi hamba Allah. Bapak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari ini kita telah memasuki hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bertepatan hari ini dengan tanggal 5 Zulhijjah. Hari-hari ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak amal soleh, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan kita sibuk tak menentu, jangan biarkan kita kehilangan arah, karena sungguh ini adalah hari-hari istimewa kita untuk terus mendekat kepadanya. Maka insya Allah di kesempatan ini khatib akan menyampaikan sebuah tema keistimewaan 10 pertama bulan Zulhijjah dan ibadah kurban. Bapak saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap perjalanan waktu yang Allah titipkan sejatinya adalah perjalanan untuk taat kepadanya. Yang kita khawatirkan banyak manusia sibuk mengejar dunia, tapi terlalu lalai memanfaatkan setiap kesempatan emas yang telah dititipkan oleh Allah di setiap waktu yang Dia berikan. Maka inilah kesempatan emas kita. Ini adalah hari yang sungguh sangat luar biasa. Ini hari-hari yang mestinya kita tawadu, kita menjalankan ketaatan kepadanya. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamil amal as-salihah fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai daripada Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Maka tentu kita ingin memanfaatkan waktu ini, karena kita tidak pernah tahu akan sampai kapan Allah izinkan kita memakai waktu ini. Maka untuk memotivasi kita agar tidak melewatkan waktu begitu saja, agar hari-harinya terisi dengan ketaatan, maka kita sampaikan betapa istimewanya waktu yang sedang kita jalani ini. Keistimewaan yang pertama adalah hari yang paling dicintai Allah untuk beramal soleh. "Man ayyaman a'zaman indallah wa la ahabbu ilaihil amal fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal di dalamnya lebih dicintainya daripada hari yang 10 ini. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu kita disuruh untuk memperbanyak salat sunnah, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, berzikir, puasa sunnah, dan membantu sesama, mengurangi hal-hal yang tidak berguna, menjauhi hal-hal yang akan melalaikan kita. Karena ketika kita ingin kemenangan, ini mesti dijauhkan dalam kehidupan kita. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perkataan dan perbuatan sia-sia jika memang ia ingin beruntung dalam hidupnya. Keistimewaan yang kedua, Allah bersumpah dengan hari ini. Allah berfirman, "Wal fajr wal laili 'asr." Artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Para ulama menjelaskan bahwa malam yang 10 yang dimaksud adalah hari pertama Zulhijjah. Pada tafsiran lain juga menyebutkan ini juga 10 terakhir Ramadan. Namun ini menunjukkan betapa mulianya setiap hari itu Allah pergilirkan, betapa mulianya setiap waktu itu Allah bentangkan, dan intinya di dalam hari-hari itu mesti ada ketaatan kita isi di dalamnya. Intinya 10 terakhir Ramadan pun, 10 Zulhijjah pun, ini adalah hari-hari untuk ketaatan kepada Allah, dan Allah tidak membedakannya. Namun keutamaan yang ingin kita cari adalah kita ingin mendapatkan bagaimana setiap waktu itu adalah untuk memperbanyak amal soleh kita. Yang ketiga, di dalamnya ada hari Arafah, hari pengampunan dosa. Hari Arafah jatuh pada 9 Zulhijjah, dan puasa Arafah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Siyama yauma Arafah ahtasibu 'ala Allah
ayukaffir sannatil lati qabla wa sannatil lati ba'dah. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Hanya dengan puasa di 9 Zulhijjah dengan niat tulus karena Allah, mengharap ampunannya, Allah ampuni dosa-dosa kita setahun sebelumnya dan sesudahnya. Tidakkah ini membuat kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat untuk mendapatkan keutamaan ini? Tidakkah kita ingin berlomba-lomba untuk menghadirkan amal-amal terbaik kita? Maka pantas Allah ulang-ulang, wal 'as, demi masa sesungguhnya manusia itu merugi, karena setiap kali kesempatan itu Allah titipkan, kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Dan selanjutnya, keutamaan berikutnya, berkumpulnya hari-hari ibadah-ibadah besar pada 10 Zulhijjah ini. Terkumpul berbagai ibadah utama, ada salat, ada puasa, ada sedekah, ada haji, ada kurban, ada zikir. Kelima rukun Islam itu terkumpul kecuali, dan puasa sunnah juga ada di dalamnya. Nah, ini betapa luar biasanya terkumpul ibadah-ibadah luar biasa di dalamnya, termasuk kurban, haji, puasa. Dan ini semua agar mereka menyaksikan betapa luar biasanya setiap waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Maka itu jemaah rahimakumullah, maka jangan sia-siakan hari-hari mulia ini. Mari kita berfastabiqul khairat, menjadikannya bermakna di setiap waktu yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya yang terakhir, di dalamnya ada ibadah kurban. Pada hari ini umat Islam melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, sebagai bentuk kita menjaga diri kita benar-benar menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, menjaga keikhlasan kita. Karena semakin besar pengorbanan seseorang, itulah bentuk semakin besar cintanya kepada Allah. Dan di kurban ini kita disuruh oleh Allah, fasalli rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan yang kita takutkan adalah ketika kita mampu, ketika kita bisa melaksanakannya, lalu kita tidak memiliki dan tidak melaksanakannya, yang kita takutkan ada peringatan keras yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Man wajada sa'ata falam yadha'ha wa la yaqraban musalla. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad. Peringatan apalagi yang paling keras dari ini? Ketika kita mampu, ketika kita memiliki kelapangan rezeki, lalu tak tergerak hati kita sedikit pun untuk berkurban, tak ada keinginan untuk berkurban, ancaman keras telah ditujukan kepada kita. Ya qrabanna musalla, jangan dekati tempat salat kami. Kalaulah kita tidak boleh lagi mendekati, tentu yang kita takutkan adalah laisa minna, maka mereka bukan bagian dari kami. Mudah bagi kita untuk membeli kuota, bahkan itu waktunya setiap habis kita tidak mau ada kekosongan, kita ganti segera, kita beli sekarang supaya kuota itu tetap ada, HP kita tetap berfungsi, internet tetap ada, maka tidak kita beri ruang sedikit pun untuk kuota kita kosong. Kita adakan kalau tidak ada. Kita bisa beli ini dan itu, kita bisa beli kepentingan ini dan itu. Sementara kurban sekali setahun, tentu ini menjadi ibadah istimewa harusnya bagi kita. Tentu ini menjadi prioritas harusnya bagi kita, bagi yang mampu melaksanakannya. Dan jika Allah telah titipkan rezeki, Allah titipkan kelapangan, Allah titipkan kemampuan, dan dia masih enggan untuk berkurban, yang kita takutkan adalah kita tidak lagi diizinkan mendekat ke tempat sholat, kita tidak lagi diakui sebagai bagian dari umat Rasulullah. Bukankah ini peringatan yang membuat kita menangis, membuat kita sedih dan takut? Maka dari itu, khatib mengajak diri khatib pribadi dan kita semua, kita jadikan 10 pertama Zulhijjah ini untuk terus mendekat kepada Allah, memperbanyak tahlil, tahmid, takbir, memperbanyak zikir, memperbanyak doa-doa terbaik kita, dan rukuk dan sujud kita, memperbanyak tilawah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita memiliki kelapangan rezeki, jangan tunda lagi, mari kita laksanakan ibadah berkurban, sehingga mudah-mudahan
Allah ridho kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yasri nafsahu batigha mardatillah. Dan sebagian manusia itu ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa manusia mau berkurban? Kenapa dia tergerak untuk berkurban? Kenapa kita dianjurkan untuk berkurban? Karena ketika berkurban saja kita enggan, lalu bagaimana mungkin kita akan mencintainya? Semakin besar pengorbanan kita kepada sesuatu, menunjukkan bukti semakin besar cinta kita kepada sesuatu itu. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pembuktian besar dari kalimat itu adalah tampak seberapa besar kita mau berkorban untuk kalimat itu, mau berlelah-lelah untuk kalimat itu, mau menjadikan setiap waktu kita mendekat kepadanya. Itulah bukti benarnya kalimat itu kita ucapkan. Karena sesungguhnya ketika kita benar menjadikan Allah sebagai tujuan kita, maka apapun perintah yang Allah titipkan kepada kita, kita ridho dengannya. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kita ucapkan itu adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita, maka kita ridho dengan apapun perintahnya kepada kita, karena kita yakin di balik perintah itu bukanlah untuk membebani diri kita, melainkan agar kita semakin dekat dengannya. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya di setiap perintah itu, itulah untuk kebaikan diri kita, karena Allah tidak butuh apapun dari kita. Dan kedua, wabil islami dina, kita menyadari Islam itu turun bukan untuk memberatkan kita, tapi meringankan kehidupan kita, menjadi solusi dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika kalimat syahadat, kalimat tauhid itu keluar dari lisan kita, kita yakin seyakin-yakinnya Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, kita yakin seyakin-yakinnya dan kita ridho Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah yang kita tauladani. Ketika kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, maka tauladan terbaik yang Allah sendiri memerintahkan kita untuk meneladaninya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswana, sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Maka tentu kita juga ridha menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan hidup kita, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya qadi al hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dinan nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanan mu'minin wa amalana amalan salihin wa niyatana niyatal mukhlasin wa salatana salatal khasiin wa hayatana hayatal ulama
wa mautana mauta syuhada wa zunubana zunubal mustaghfirin. Allahumma ansurna mujahidina wa ikhwanana wal muslimina fil Palestin. Allahumma ansurna mujahidina wa ikhwanana wal muslimina fi Gaza. Allahumma ansurna mujahidina wa ikhwanana wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, suburkan di hati kami kecintaan kepadamu ya Rabb. Jadikan kami makhluk yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau titipkan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, hari ini Engkau izinkan kami hidup, kami melakukan aktivitas di bulan yang mulia ini ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk terus mendekat kepadamu. Jadikan lisan kami basah berzikir kepadamu. Jadikan ingatan kami adalah ingatan yang mendekatkan kami kepadamu. Jadikan pandangan mata kami adalah memandang sesuatu yang Engkau ridho kepadanya. Jadikan lisan kami lisan yang membuat hati tenang ketika mendengarnya. Jadikan sikap kami adalah sikap yang aman saudara kami karenanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan biarkan kami lalai dan makin dalam terjebak kepada kemaksiatan. Bantu dan bimbing kami ya Allah untuk senantiasa taat kepadamu ya Rabb. Kami tidak pernah tahu akan berapa lama lagi kami bisa hadir di atas dunia ini ya Allah. Kami tidak pernah tahu berapa lama lagi Engkau izinkan kami berada di sini ya Allah. Maka selama kami masih Engkau izinkan dalam kehidupan ini ya Allah, izinkan hidup itulah untuk taat kepadamu. Izinkan hidup kami adalah untuk beribadah kepadamu ya Rabb. Izinkan diri kami menjadi hambamu yang taat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menyadari kami sangat tidak sempurna, banyak kekurangan dan kelemahan diri ini ya Allah. Namun di tengah ketidaksempurnaan diri ini, di tengah kelemahan kami ini, bimbing kami ya Allah, tunjuki kami ya Allah, dan berikan kami rahmatmu ya Rabb. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.